Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wildayanti dengan NIM 2120 238 8610 8012. Adapun video ini dibuat untuk memenuhi tugas saya dalam mata kuliah Praktek Teknologi dan Media Pembelajaran yang diampu oleh Bapak Dr. Usman Nur MAG. Nah, adapun yang akan kita lakukan hari ini yaitu bagaimana menggunakan atau mengoperasikan kelas Moodle. Jadi apa sih itu kelas Moodle? Kelas Moodle adalah paket perangkat lunak yang diproduksi untuk kegiatan belajar berbasis internet dan situs web yang menggunakan prinsip social construction pedagogi. Nah, adapun model yang digunakan di sini yaitu Gnomio. Nah, di sini Gnomio yang akan saya gunakan yaitu Gnomio yang telah disediakan oleh kampus saya yaitu Pasca IAIN Pare. Nah, linknya seperti ini. Nah, ketika masuk kita akan dihadapkan dengan tampilan seperti ini. Nah, apabila kita belum memiliki akun, maka buat akun di sini. Nah, kemudian masukkan nama pengguna, kata sandi, email, dan lain sebagainya. Nah, di sini karena saya sudah memiliki akun, jadi saya tinggal masukkan di sini username-nya, kemudian masukkan kata sandinya, kemudian masuk. Nah, adapun tampilannya seperti ini. Jadi karena ini adalah pembelajaran digital yang berbasis web atau situs, maka apabila banyak iklan mohon dimaklumi. Nah, di sini yang pertama muncul yaitu kursusku. Jadi di sini terdapat kursus-kursus yang saya ikuti. Kursus perkuliahannya, misalnya ini Praktek Teknologi dan Media Pembelajaran. Ini adalah kursus yang diberikan oleh Bapak Dr. Usman. Jadi isinya adalah ada announcement, ada kontrak kuliah, kemudian ada ini materi RPS, kemudian ada penjelasan mengenai pengertian media, fungsi media dan lain sebagainya. Kita buka dulu seperti ini. Jadi apabila ingin download bisa di-download di sini. Kemudian selain itu di sini ada forum untuk mengumpulkan tugas individu. Nah, yang di sini peserta yang telah mengumpulkan tugasnya ada di sini. Misalnya saya di klaster 2 atau di kelompok 2. Ini tugas saya. Dan seterusnya seperti itu. Di sini kelasnya Pak Dr. Usman ada sampai topik 15. Nah, jadi bagaimana kalau kita ingin membuat kelas atau menggunakan Gnomio ini sebagai media pembelajaran kita, pembelajaran online yang digunakan. Caranya yaitu kita buat kelasnya dulu. Adapun misalnya kelas saya ini Al-Quran Hadis. Di sini saya telah membuat 16 kali pertemuan. 16 kali pertemuan sampai UAS. Jadi yang pertama ada berkas kontrak kuliah atau kontrak belajar, kemudian ada buku pegangan yang akan digunakan. Apabila kita ingin mengaksesnya tinggal diklik, maka kita akan diarahkan ke buku pegangan yang dapat digunakan seperti ini. Kemudian setelah itu ada materi-materi. Saya mengupload materi di sini, misalnya materi bab 1. Bila kita klik materinya, maka otomatis akan terunduh materi bab 1-nya yang berupa PowerPoint. Kemudian ada materi kedua. Kemudian ada tugas mandiri. Tugas mandirinya di sini untuk mengumpulkan resume dari apa yang telah dipelajari.
kemudian materi lagi, tugas, kemudian di sini ada UTS atau kuisnya. Nah, sekarang kita masuk bagaimana membuat materi atau membuat tugas di sini di Gnomio, di Moodle. Pertama kita hidupkan mode ubah terlebih dahulu supaya kelasnya dapat diedit atau dapat diubah. Nah, yang pertama, bagaimana membuat pertemuannya atau sesinya. Ke paling akhir, kemudian tambahkan topik. Kemudian di sini kita tulis judul topiknya. Kalau kita ingin mengganti, kita klik di sini, misalnya pertemuan pertama bisa, atau saya di sini karena sudah sampai pertemuan 16, maka saya buat pertemuan ke-17 saja. Pertemuan 17. Oke. Setelah itu, di sini kita bisa tambahkan aktivitas. Nah, di sini tersedia aktivitas apa yang akan kita lakukan. Misalnya kita ingin menambahkan berkas, kemudian menambahkan buku, folder, forum, glosarium, kuis, obrolan, dan lain sebagainya. Misalnya kita ingin menambahkan berkas. Misalnya kita ingin mengupload materi. Nah, kita pilih tambahkan berkas di sini. Kemudian setelah itu akan muncul seperti ini. Namanya kita tulis di sini, namanya misalnya materi, nama-nama, dan materi pengertian, dan nama-nama Al-Quran. Setelah itu deskripsinya kita isi, silahkan unduh dan cermati materi berikut ini. Setelah itu, tampilkan deskripsi di halaman kursus. Kemudian kita upload berkas atau materi yang ingin ditambahkan. Caranya, di sini, tambahkan berkas, kemudian pilih file. Nah, di sini kita pilih materi yang mana yang akan kita upload. Misalnya, materi bab 1 bagian 1. Kemudian kita turunkan iklannya dulu, kemudian unggah berkas. Oke, jadi berkasnya sudah diunggah. Kemudian setelah itu, di sini kita bisa pilih tampilannya bagaimana. Tampilannya, misalnya kita mau tampilkan ukuran, tampilkan jenisnya, atau di sini paksa unduh, buka, atau otomatis, pengaturan modul umumnya, pembatasan aksesnya. Nah, kalau tidak ada yang perlu diatur, kita pilih simpan dan tampilkan. Nah, maka tampilannya akan seperti ini. Ini adalah tautan untuk mengunduh berkas yang diupload sebelumnya. Dan kita kembali ke kursusnya dulu. Nah, jadi tadi yang diupload itu ada di sini. Nah, apabila kita ingin mengupload yang lain, misalnya kita ingin membuat tugas terlebih dahulu. Nah, kita tambahkan misalnya di sini aktivitas bisa, atau kita tambahkan topik juga bisa. Misalnya topiknya di sini, misalnya tugas. Enter. Kemudian setelah itu bisa tambahkan aktivitasnya di sini. Misalnya kita ingin menambahkan penugasan, kita pilih penugasan.
saat kita pilih penugasan akan muncul seperti tadi, jadi nama penugasan misalnya tugas mandiri, kemudian deskripsinya, setelah memahami materi mengenai pengertian dan nama-nama Al-Quran, silahkan buatkan resume apa yang kalian pahami minimal 1000 kata. Kemudian tampilkan deskripsi di halaman kursus, instruksi aktivitas bisa kita masukkan di sini instruksinya. Kemudian setelah itu bisa tambahkan berkas jika memang ada berkas yang diperlukan. Jadi di sini karena saya hanya memerintahkan untuk membuat resume, maka tidak perlu menambahkan berkas. Nah, di sini bisa diatur izin pengajuannya dari kapan, kemudian tanggal jatuh temponya sampai kapan. Misalnya di sini karena tanggal ini tanggal 7, kemudian tanggal jatuh temponya tanggal 17. Kemudian tanggal batas akhir pengunjulannya sampai kapan? Setelah ini diaktifkan, maka setelah tanggal yang ditulis di sini, peserta didik tidak bisa lagi memasukkan tugasnya pada tanggal segitu. Misalnya kita masukkan tanggal 21. Setelah tanggal 21 Desember nanti pukul 15, peserta didik tidak bisa lagi memasukkan tugasnya. Di sini ingatkan saya untuk menilai di tanggal 22. Oke. Nah, tipe pengajuannya, tiap berkas yang diterima kita pilih di sini. Semua jenis berkas, simpan perubahan, kemudian simpan dan tampilkan. Nah, maka begini tampilannya nanti. Nilainya dan bisa dinilai di sini. Ya, kemudian di sini jumlah pesertanya. Nah, seperti ini. Nah, selanjutnya selain pengajuan tugas, di sini di Gnomial ini juga bisa memberikan kuis. Nah, bagaimana jenis pemberian kuisnya? Pemberian kuisnya, misalnya kita buat sesi selanjutnya, tambahkan topik, misalnya kuis. Misalnya kita ingin buat UTS. Nah, di UTS-nya ini kita mau tambahkan kuis. Kita pilih di sini tambahkan kegiatan, kemudian kuis. Namanya diganti dulu, misalnya kuis UTS. Deskripsinya, silahkan mengerjakan kuis berikut ini dalam waktu misalnya 30 menit. Nah, setelah itu tampilkan deskripsi halaman kursus. Kita atur di sini kapan waktu mulai pengerjaannya. Misalnya kita mulai tanggal 7 ini. Kemudian akhirnya tutup kuis kapan? Misalnya saya mau tutup kuisnya itu sampai tanggal 14, 1 minggu. Nah, waktu pengerjaan diaktifkan misalnya 30 menit. Kemudian waktu pengerjaan berakhir, secara otomatis soal yang telah dikerjakan terkirim. Kemudian yang perlu diatur di sini, misalnya dinilai, kategori penilaiannya, kelulusannya berapa. Nah, ini yang perlu diatur. Izin mengerjakannya, berapa kali peserta didiknya bisa mengerjakan. Misalnya izin saya mau 1 kali saja, jadi kita pilih 1 kali. Dengan tata letaknya, dalam satu halaman berapa soal kuis yang akan muncul. Misalnya setiap 1 halaman saya mau 2 soal yang muncul.
kemudian perilaku sosial, acak soal ya, dan opsi ulasan. Di sini opsi ulasan yang akan terjadi atau yang akan dilakukan setelah pengerjaan kuis. Di sini setelah pengerjaan saya akan pilih ini, jadi yang muncul nanti setelah pengerjaan hanya nilai. Kemudian saat kuis berlangsung yang muncul hanya nilai. Setelah kuis ditutup yang muncul hanya nilai dan masukan secara umum. Ya, tidak ada umpan balik dan sebagainya. Oke, tampilan di sini gambar. Bisa kalau mau menggunakan gambar bisa, gambar kecil, gambar besar. Kemudian masih ada yang lainnya bisa diatur, tapi yang saya atur hanya itu. Nah, setelah itu kita simpan dan tampilkan. Nah, jadi belum ada soalnya tadi dikasih masuk di situ. Nanti isi menambahkan soalnya bisa dilakukan di sini. Tambahkan soal. Tambahkan soal. Nah, apabila kita belum memiliki soal sebelumnya dari bank soal, maka kita bisa membuat soal secara manual di sini. Soal baru, kemudian pilih pilihan ganda, klik 2 kali. Setelah itu akan muncul seperti ini. Sebentar. Nah, pertama nama soal kita masukkan saja 1. Nomor soalnya, kemudian teks soalnya seperti apa. Apabila kita sudah ada soal sebelumnya di Word, bentuk Word, bisa di copy langsung ke sini atau bisa diketik manual. Misalnya berikut ini yang bukan merupakan nama-nama Al-Quran adalah. Setelah itu kita pilih di sini jawabannya, masukkan di sini, misalnya Al-Qur'an. Kemudian jawaban yang kedua At-Tanzil. Kemudian jawaban yang ketiga Az-Zikr. Kemudian ini jawaban yang benarnya adalah Al-Huda. Al-Huda. Maka setelah itu kita berikan poin di sini. Nilai untuk Al-Huda adalah 100%. Kemudian setelah itu simpan perubahan. Maka soalnya akan muncul di sini. Nah, apabila kita sudah memiliki soal dari bank soal, maka bisa dipilih di sini tambah soal dari bank soal. Nah, ini adalah soal-soal saya dari bank soal. Jadi bisa dipilih misalnya saya memasukkan itu soalnya yang ini, kemudian yang ini syarat-syarat tentang Al-Quran. Ini misalnya ciri-ciri ayat madaniyah, ciri-ciri ayat makkiyah. Kemudian ini misalnya saya memasukkan. Nah, yang setelah itu tambahkan soal terpilih pada kuis. Nah, maka soalnya akan muncul seperti ini. Jadi ada 6 soal misalnya. Kocok soal, kemudian simpan. Oke. Nah, maka kuisnya sudah bisa dikerjakan di sini. Misalnya kita lihat pertinjau kuisnya bagaimana. Kita mengerjakan. Nah, jenis kuis yang akan muncul seperti ini. Halaman selanjutnya.
page selanjutnya. Seperti itu ya, teman-teman. Nah, kalau misalnya kita belum memiliki soal di bank soal, cara menginputnya bagaimana? Cara menginputnya itu, pertama, kita ke bawah sini, masuk kemudian pilih bank soal, kemudian impor. Cara mengimpornya itu, jenis format soal yang saya gunakan itu ini, yang icon. Jadi ini sebelum masukkan filenya, saya ubah soalnya dulu ke dalam bentuk notepad. Nah, saya pilih berkasnya. Jadi bagaimana bentuk soalnya? Bentuk soalnya itu, saya buka dulu ini. Soalnya seperti ini. Dan ini yang saya masukkan ke dalam bank soal saya. Jadi kita pilih ini, kemudian buka. Setelah itu, unggah berkas ini. Jadi karena saya sudah unggah sebelumnya, yang tadi dimasukkan, begitu model yang akan muncul. Nah, setelah itu kita kembali ke kursus saya. Nah, jadi soal yang kuis yang kita buat tadi sebelumnya adalah yang ini ya. Jadi begitu teman-teman, jadi cara membuat memasukkan materi, kemudian membuat penugasan, dan membuat kuis di Gnomio atau di Moodle seperti itu. Oke, saya rasa itu video pembelajaran yang bisa saya berikan mengenai bagaimana cara mengoperasikan atau menggunakan Moodle. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.